Oke, berikut perbandingan antara Sun Storage yang umumnya digunakan oleh Tri-Tier Infrastruktur dengan Distribute Storage Fabriknya Nutanix ya. Kalau dilihat di sini, ini berikut adalah arsitektur dari Tri-Tier Infrastruktur yang terdiri dari compute node dan storage-nya, lalu terkoneksi antara compute dengan storage melalui Sun Switch. Di storage-nya itu terdiri dari controller, umumnya itu sudah high availability atau sudah saling redundant. Startingnya biasanya dari dua node per clusternya ya. Dua controller per clusternya yang saling redundant. Dan saya ambil contoh dari pemimpin pasar Gartner-nya ya, yaitu NetApp. NetApp tipe tertinggi itu fast 8080X. Itu limitation-nya maksimum dalam satu cluster itu 8 controller, yang itu pun terbagi menjadi 4 HA pair ya. Jadi ada limitasinya jumlah maksimum node-nya. Kalau kita ambil contoh dari pemimpin pasar ya, jadi kita nggak usah bandingin dengan brand-brand lainnya ya, karena dari leadernya dan tipe tertingginya juga untuk scalability dari controllernya itu sudah sangat terbatas ya, karena maksimum hanya 8 node dengan 4 HA pair. Lalu di storage-nya ini ada disarray, baik itu disarray dari dalam controllernya itu sendiri ataupun disarray dari storage expansion. Oke. Kinerjanya umumnya performanya membutuhkan latensi yang tinggi ya. Mengapa? Karena dari compute, ketika ingin berkomunikasi dengan storage itu harus melalui Sun Switch ya. Apalagi kalau menggunakan disarray expansion ya. Ada tambahan latensi untuk komunikasi antara controller dengan disk expansionnya, dengan storage expansionnya itu, yang umumnya menggunakan mini SAS. Ya. Mini SAS. Nah, ini punya latensi yang tinggi bila dibandingkan dengan distribute storage pabrikan Nutanix yang akan saya jelaskan nanti. Walaupun ini tidak setinggi dengan latensi yang ada di NAS storage misalnya. Lalu untuk performansinya pun sangat tergantung dengan controller. Ketika controllernya sudah mencapai nilai limitnya, controller besar, kapasitasnya sudah mencapai limitnya, walaupun kita menambahkan di dalam storage array yaitu NVMe atau SSD dengan harapan bisa meningkatkan performance, ini tidak akan berubah jauh. Mengapa? Karena controllernya sudah mencapai nilai limitnya, sudah mencapai nilai maksimumnya. Jadi kalau dari grafiknya, improvement-nya itu ya stagnan, tidak signifikan. Dan apa yang harus dilakukan oleh customer kalau seperti ini? Trade-in, tipe terbaru, tipe yang lebih tinggi, performa controller yang lebih tinggi. Dan ini tentu akan meningkatkan cost dari sisi Bapak ya, dari sisi customer. Nah, lalu kita bicara nih sekarang nih masalah arsitektur distribute storage pabrikan Nutanix. Ya. Untuk Nutanix sendiri arsitekturnya seperti ini, Pak. Jadi minimum kita dari 3 node untuk dijadikan satu cluster. Dalam node-nya ini antara compute dengan storage itu sudah dalam satu appliance ya, dalam satu device. Jadi kita nggak membutuhkan lagi namanya Sun Switch. Kita untuk komunikasi antar node-nya itu cukup dengan switch yang biasa. Jadi kalau Sun Switch kan mahal banget harganya ya. Harganya mahal, kita hanya butuh switch biasa. Tidak ada requirement khusus. Hanya kalau ingin performa yang lebih ya kita menggunakan port yang lebih tinggi. Menggunakan throughput port yang lebih tinggi. Ya 10G itu sudah sangat cukup ya untuk sebagai Tor switch-nya Nutanix ini ya, untuk distribute storage pabrikan Nutanix ya. Nah, di setiap node-nya itu kita ada disk array-nya sendiri masing-masing.
Setiap node-nya itu kita punya controller masing-masing dalam bentuk virtual controller atau yang kita sebut dengan CVM. Ya. Di setiap hardware node-nya itu ada disk array, yang kalau hybrid itu terdiri dari flash untuk cold tearing dan hard disk drive untuk cold tearing. Kalau yang all flash dia semuanya terdiri dari SSD. Nah, lalu kelebihannya apa nih? Distribute storage fabrik Nutanix dengan flash storage. Yang pertama kita punya machine learning. Machine learning yang pertama itu kita ada data locality. Bagaimana VM itu ketika dia ingin menyimpan data, datanya itu akan tersimpan di hot tearing-nya atau SSD yang ada di dalam node-nya itu sendiri. Oke. Baru replikasinya itu dikirim ke node yang lain. Oke, perbedaannya kita untuk replikasinya itu kita tidak mengenal sistem RAID. Kita menggunakan namanya replication vector ya. Kita lebih advance karena replikasinya itu ada di level node ya. Kalau di sensor kan umumnya masih di level disk array ya, masih menggunakan RAID ya. Kalau kita sudah menggunakan RF, replication vector ya. Jadi balik lagi, kita untuk VM-nya itu pasti datanya akan disimpan di data locality, yang mana di SSD atau di hot tearing-nya. Baru replication vectornya itu yang dikirim ke node yang lain. Ini machine learning yang pertama kita. Secara kalau kita bandingkan, ini akan lebih cepat. Mengapa? Karena kita tidak membutuhkan lagi latensi di sini. Kita tidak ada latensi di SUNSwitch, di komunikasi SUNSwitch ini. Kayak fiber, SUNSwitch, fiber, ini kan ada latensi. Kita latensi yang lebih rendah. Mengapa? Karena satu appliance antara compute dengan storage-nya. Langsung data locality, langsung tersimpan di situ. Langsung tersimpan di hot tearing-nya node tersebut ya. Lalu ini ada data placement. Jadi ketika datanya sudah diakses baru dikirim ke hard disk drive. Jadi kita bisa mendapatkan dua keuntungan. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari kecepatan yang dipunyai oleh SSD. Dan kita bisa mendapatkan keuntungan high capacity yang dimiliki oleh hard disk drive. Ini data tearing. Bagaimana teknologi yang ada di SAN storage ya? Saya ambil contoh lagi dari NetApp. NetApp tidak memiliki data tearing. Yang mereka punya hanya casing ya. Casing. Jadi SSD sebagai casingnya, hard disk drive sebagai kapasitinya. Perbedaannya apa antara casing dengan data tearing? Kalau data tearing ini datanya itu disimpan di SSD. Jadi kalau kita menghitung usable capacity-nya, SSD-nya pun akan masuk hitungan ya. Jadi berapa kapasitas SSD-nya, berapa kapasitas hard disk drive-nya itu bisa kita hitung jadi usable capacity. Lain halnya dengan casing. Casing kita hanya untuk menghitung usable capacity-nya, itu kita hanya menghitung hard disk drive. Karena SSD tidak menyimpan data. SSD hanya menyimpan casing untuk sementara waktu. Ada time to life-nya. Ketika time to life-nya habis, dia akan hilang dari SSD. Jadi SSD-nya tidak termasuk hitungan dari capacity-nya, dari usable capacity-nya ya. Jadi secara capacity ini lebih tinggi. Secara performance pun lebih tinggi. Karena data itu disimpan benar-benar di SSD. Saat terjadi, saat data itu sedang diakses ya. Nah, ini kelebihan yang pertama. Lalu ada machine learning yang kedua. Machine learning yang kedua itu kita mempunyai scheduling. Jadi kita punya machine learning yang membaca masalah habits kita, jadi data ini misalnya kita dalam waktu seminggu, 2 minggu, Nutanix ini membaca habits penggunaannya ya. Jadi ketika ada data ini umumnya diakses, misalnya ya, soal data payroll umumnya diakses pada akhir-akhir bulan, di tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian. Nah, si Nutanix itu ketika sudah membaca habitnya seperti itu punya machine learning yang bisa membaca habits itu. Jadi sebelum habits itu terjadi ya, jadi sebelum waktunya schedule terjadi,
si data ini akan dikirimkan sama Nutanix itu ke SSD. Jadi kita sudah persiapkan lebih dulu. Data yang asalnya ada di cloud, walaupun dia belum diakses, dia sudah persiapkan, dipindahkan ke SSD. Jadi saat nanti benar-benar schedule-nya itu sudah dibutuhkan, sudah terjadi, sudah on schedule, itu data sudah siap ada di SSD. Ini kita punya machine learning yang tidak dimiliki oleh Sun Storage. Lalu yang ketiga, kita juga punya yang ini, yang ketiga ini distributed storage-nya. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu kita punya data locality, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau SSD-nya sudah tidak cukup di data locality tersebut, nah kita punya distributed storage-nya. Kita bagi storage-nya itu ke SSD yang ada di node yang lain. Ini yang kita namakan storage terdistribusi. Jadi kita punya 3 machine learning yang tentu bisa dioptimalkan untuk kebutuhan customer, yang mana yang fitur-fitur tersebut tidak dimiliki oleh Sun Storage. Lalu bagaimana scalability-nya? Kalau kita sudah storage ini kemampuannya sudah mencapai nilai peak-nya, untuk scalability kita hanya tinggal menambahkan node baru. Ketika kita menambahkan node baru, secara otomatis itu akan menambahkan controller baru. Dan ini mix and match. Jadi kita bisa menambahkan node-nya itu tidak harus dengan version atau tipe yang sama. Lain halnya dengan Sun Storage ya, kita hanya bisa membuat cluster itu dengan tipe yang sama. Dengan sini kita bisa membuat cluster dengan mix and match. Sini contohnya NVMe, diserainya ini all flash, di sini hybrid ya. Kita bisa menjadikannya sebagai satu kesatuan cluster mix and match, benar-benar mix and match. Dan ketika kita ingin ingin agar VM ini dapat performansi dari node yang baru yang NVMe, kita hanya tinggal migrasinya saja. Dan ini sangat cepat karena tidak membutuhkan downtime, tidak ada kebutuhan harus migration karena tinggal scalable. Jadi lebih fleksibel. Selain itu, karena controller kita bersifat virtual ya, kita sebut dengan CVM, ini pun sangat fleksibel ya. Jadi kalau misalnya controllernya ini kita rasa sudah kurang ya, sudah mencapai nilai peak-nya, itu kita bisa dengan fleksibel menaikkan resource dari CVM-nya. Karena ini sifatnya virtual. Controller VM, controller virtual machine ya. Jadi kita tinggal nambahin RAM dari CVM-nya, kalau kurang kita tinggal nambahin CVM-nya lain dengan yang ini. Karena ini kebutuhannya harus hardware. Ketika kita sudah mencapai nilai limitnya, yaitu kita harus kerja hardware-nya. Kalau ini kita bisa dengan fleksibel. Kita tambahin RAM-nya, kita tambahin CPU, vCPU-nya. Tambahin selain juga kita bisa menambahkan hardware baru ya, atau penambahan node baru untuk expand clusternya.